Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah Al-Mukarramah, dan pada masa itu disebut dengan Tahun Gajah. Disebut Tahun Gajah karena negeri Arab di waktu itu belum memiliki angka tahun dan bulan. Jadi penamaan tahun diambil berdasarkan peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Dan mengapa disebut Tahun Gajah? Karena di tahun yang sama ketika baginda dilahirkan, di tahun itu pula terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa penghancuran Ka'bah oleh pasukan gajah. Kisah ini dimulai dari sebuah negeri di Yaman yang bernama Najran. Nah, Najran ini mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Tentunya ini dulu adalah agama tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan Isa adalah nabi panutannya. Bukan Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Isa salah satu dari 3 Tuhan, kemudian Nabi Isa ini juga adalah salah satu dari Tuhan itu sendiri yang biasa disebut dengan Trinitas. Nah, negeri Najran ini dipimpin oleh seorang raja yang beragama Yahudi bernama Zunuwas. Padahal mayoritas rakyatnya Zunuwas ini beragama Nasrani. Zunuwas ini teman-teman sekalian punya ambisi untuk menyahudikan seluruh rakyatnya yang kala itu beragama Nasrani. Parahnya lagi, di negeri itu Zunuwas ini mengaku Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Jadi agar rakyatnya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Zunuwas ini punya dukun atau tukang sihir. Tukang sihir ini kerjaannya membuat keajaiban-keajaiban yang sengaja memang ditunjukkan kepada rakyatnya. Tentunya untuk mengambil simpati dan kepercayaan rakyatnya bahwa si Zunuwas ini adalah Tuhan. Jadi misal ketika ada seorang rakyatnya yang sakit dan tak kunjung sembuh, maka si Zunuwas ini hanya dengan mengusapkannya saja sakitnya langsung hilang. Padahal sebenarnya ini kerjaan tukang sihirnya Zunuwas. Dan tentu saja tukang sihir ini bekerja sama dengan setan dari golongan jin, teman-teman. Bukan karena memiliki karomah atau mukjizat tertentu. Dan masih banyak hal-hal ajaib yang sengaja dipertontonkan Zunuwas kepada rakyatnya agar mereka ini percaya bahwa Zunuwas ini Tuhan. Tatkala ketika tukang sihirnya Zunuwas ini sudah tua, dan dia berkata kepada Zunuwas bahwa ia minta dicarikan seorang pemuda untuk diajarkannya sihir. Dan kelak suatu hari akan menggantikannya sebagai tukang sihir Zunuwas. Jadi kalau si tukang sihir ini mati, maka pemuda inilah penerusnya. Lantas Zunuwas langsung mencarikannya seorang pemuda yang cerdas untuk menjadi murid dari tukang sihirnya. Rumah pemuda ini lokasinya agak jauh dari istana kerajaan. Sehingga kalau ia mau belajar sihir harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Dan melewati sebuah perkampungan dan gereja. Ya, karena di saat itu penduduk negeri ini banyak yang beragama Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tatkala suatu hari ketika pemuda ini hendak belajar sihir kepada gurunya, dan ketika ia melintasi sebuah gereja, pemuda ini pun penasaran. Lantas ia masuk ke dalam gereja tersebut dan bertemu dengan seorang rohib. Rohib itu kalau di agama kita adalah ustadz. Nah, jadi pemuda ini penasaran. Ia pun banyak menanyakan hal-hal menyangkut dengan agama Nasrani. Setelah selesai ia bertanya dan belajar kepada rohib ini. Ia melanjutkan perjalanannya ke istana dengan maksud untuk belajar sihir. Akhirnya di satu hari pemuda ini belajar 2 hal. Paginya ia belajar tentang tauhid dari rohib tersebut. Siangnya ia belajar tentang kesirikan kepada tukang sihir. Begitu terus sampai beberapa bulan dan beberapa tahun. Hingga pada akhirnya si pemuda ini memiliki 2 ilmu yang ia hasilkan belajar dari rohib dan tukang sihir Zunuwas. Tentunya ini adalah ilmu yang berseberangan ya teman-teman. Satunya ilmu tauhid dan satunya ilmu tentang kesirikan. Hingga pada suatu hari si tukang sihir ini meninggal dunia dan ilmunya semua sudah diturunkan kepada pemuda ini. Maka di hari itu pemuda ini diangkat menjadi tukang sihirnya Zunuwas. Namun pemuda ini tidak membantu sang raja untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh guru tukang sihirnya itu. Malahan cenderung pemuda ini melakukan perbuatan yang diajarkan sang rohib di gereja. Akhirnya pemuda ini pun kabur dari istana raja. Ia tidak mau disuruh Zunuwas untuk melakukan sihir karena ia tahu itu tidak benar. Selama perjalanan di luar istana, ia menjadi seorang tabib. Kerjaannya menyembuhkan orang-orang yang sakit di kala itu. Jadi ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Tapi sama si pemuda ini bisa sembuh. Jadi selagi dia mengobati orang.
Ia juga sembari menyebarkan tauhid kepada pasiennya. Jadi sebelum dilakukan pengobatan mereka ini diwajibkan untuk beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti baru diobati. Hingga pada akhirnya banyak yang jadi pengikut si pemuda ini. Nah, pada suatu hari menterinya Raja Zunwas ini mengalami sakit hingga membuat matanya buta dan tidak bisa melihat. Datanglah si menteri ini kepada pemuda Nasrani ini dengan maksud untuk berobat. Setelah dilakukan pengobatan, tak lama mata dari si menteri Zunwas ini sembuh dan bisa melihat kembali. Bahkan penglihatannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya menteri ini pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ketika menteri ini bertemu dengan Zunwas, nah si raja ini kaget. Kok kemarin-kemarin kamu ini buta tapi sekarang sudah bisa melihat? Lantas Zunwas pun bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Si menteri tidak menjawab kalau yang menyembuhkannya adalah pemuda itu. Dia berkata kepada Zunwas, Allah lah yang menyembuhkanku. Sallallahu ala Muhammad. Mendengar ucapan ini marahlah Zunwas. Bagaimana tidak marah?
Sobat Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah Zunwas. Satu persatu dari mereka akan dipaksa
Sallallahu ala Muhammad. Batu-batu panas itu melesat seperti peluru. Bila mengenai apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.